Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Salah satu yang luar biasa adalah ketika kita bisa menghayati, mengalami hidup ini di dalam Tuhan. Jadi kita sadar bahwa kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Tuhan ada di sini. Tuhan bersama kita. Dan karena itu kita menjalani kehidupan ini pertama tidak kesepian karena Tuhan selalu bersama kita. Yang kedua lebih merasa damai, tenang, tidak banyak khawatir karena Tuhan bersama kita. Kita juga menjalani kehidupan ini tanpa banyak pikiran, karena Tuhan pasti memelihara kita. Nah, persoalannya adalah menyadari bahwa kita hidup di dalam pelukan kasih Tuhan selalu. Sehingga tidak pernah ada saat ketika kita tidak berada di dalam pelukan Tuhan. Yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita adalah kesadaran bahwa Tuhan itu berada bersama kita di dalam hidup kita. Tidak pernah terpisahkan. Kemanapun kita pergi, kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Sehingga kita hidup sebetulnya Roh Tuhan yang menghidupkan kita. Nafas kita adalah nafas Tuhan. Jantung berdegup, usus bekerja, semua organ tubuh bekerja. Yang menggerakkan juga adalah daya hidup yang adalah Roh Tuhan itu. Ketika kita bisa menyadari bahwa kita ini selalu digerakkan oleh Roh Tuhan dan juga kemudian diarahkan, dibimbing, maka kita kemudian bisa lebih tenang. Karena Tuhan selalu membimbing dan mengarahkan kita. Maka kita akan aman. Yang dibutuhkan kepada pihak kita adalah menyadarinya. Dan kemudian mengalami setiap peristiwa setiap hari tanpa banyak agenda pribadi. Saya mau ini, mau itu, tidak. Tetapi menjalani semua dengan keterbukaan. Bahwa hidup ini milik Tuhan, Tuhan juga yang menggerakkan dan membimbing, dan saya selalu ada di dalam naungan kasih Tuhan. Latihannya adalah sederhana. Latihannya adalah hening dan kemudian menyadari dan sering mengatakan, Engkau ada di sini. Entah di pagi hari, entah di siang hari, entah di sore hari, entah di malam hari, sesering mungkin menyadari dan mendengarkan kata-kata itu. Engkau ada di sini. Dan kemudian kita menjawab, I am here for you. Sehingga kita selalu bersama dengan Tuhan. Selalu ada di dalam Tuhan. Latihan yang sangat sederhana, tetapi kemudian kita sadar bahwa yang menggerakkan hidup kita itu bukan kita, tetapi Roh. Dan kita allowing atau bekerja sama. Menyadari dan kemudian taat. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan itu yang kemudian membuat hidup kita in harmoni dengan kehendak Allah. Yang ada kemudian sebuah kehidupan yang serba penuh syukur, serba berkelimpahan. Tidak dibebani oleh beban-beban masa lalu. Tidak juga dibebani oleh kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Bukan bahwa kita tidak merencanakan kehidupan ini, karena sebetulnya kita ikut merencanakannya, bahkan terlibat di dalamnya, tetapi perencanaan yang utama ada pada penyelenggaraan ilahi, bukan kita. Dalam keheningan kita bisa mengerti bahwa seluruh hidup kita itu diarahkan pada tujuan tertentu. Dan itu pasti baik. Karena itulah maksud kita diciptakan oleh Tuhan secara unik, karena memang mempunyai misi khusus yang hanya kita yang bisa menjalankannya. Yang pertama adalah
memungkinkan Roh Kudus berkarya lewat diri kita, tidak lewat yang lain. Dan itu sangat khusus, sangat khas, karena berjalan bersama dengan pertumbuhan diri kita sejak kecil menjadi sampai sekarang. Dan ketika kita terbuka dan allowing, mengizinkan Roh berkarya, kemudian yang terjadi adalah kedamaian, sukacita, dan berkat. Karena memang buah-buah Roh adalah damai sejahtera, sukacita, cinta kasih, rasa syukur, persaudaraan, dan kedamaian. Maka ketika kita membiarkan Roh Kudus berkarya, kita bisa menjadi sumber kedamaian. Pada waktu itulah kita menjadi cahaya. Cahaya yang memancarkan damai sejahtera, sukacita, kasih, pengampunan, persaudaraan. Lalu yang terjadi adalah transendensi atas kehidupan ini. Memang kehidupan ini ada persoalan, ada derita, ada sukacita, tetapi kita tidak tenggelam di dalamnya. Kita bisa mengatasi semuanya karena kita mentransendensi kehidupan ini. Bukan hanya setiap peristiwanya, tetapi dasar yang menggerakkan kita, yang membuat kita mengerti bahwa kehidupan kita tidak terbatas pada apa yang terjadi dan kita alami secara indrawi. Ada Roh Kudus di dalamnya. Ada Tuhan yang terlibat. Sehingga pertimbangan-pertimbangan kita tidak mandiri berdasarkan condition mind yang terbentuk sejak kita kecil. Tetapi pemikiran, keputusan kita berdasarkan pada rencana dan kehendak Tuhan. Kita menyadari dan kemudian taat melaksanakannya. Sehingga tidak menjalani kehidupan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusiawi, akal budi semata. Karena itu hidup tidak hanya dilihat sebagai baik, buruk, benar, salah. Tetapi dialami melampaui, mentransendensi yang benar, yang baik, yang salah, dan juga yang baik dan benar. Melampaui itu semua. Karena memang kehidupan lebih besar. Banyak yang tidak bisa dipikirkan, tetapi bisa dialami. Kita cukup terbuka, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, karena percaya bahwa Engkau Allah ada di dalam diriku, Engkau ada di sini, dan I am here for you. Hidup di dalam harmoni dengan kehendak Allah dan mengalami kelimpahan setiap hari. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.